Salam. Blok Barat dan Blok Timur sampai saat ini masih terus bersaing. Bersaing dari berbagai hal. Yang mereka berkompetisi dalam bidang ekonomi, berkompetisi dalam bidang senjata, berkompetisi dalam sisi mempengaruhi wilayah-wilayah dan pandangan-pandangan. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Dan semuanya ini terus bergerak. Ya, dulu namanya Uni Soviet, Blok Timur dapat sebutan tirai besi, dan RRC dapat sebutan tirai bambu. Tapi ini sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, semua sekarang negara-negara saling berusaha mencerdaskan bangsanya, maka melalui dulu namanya ada Mikhail Gorbachev di Uni Soviet yang membuka lebar-lebar informasi yang terkait bagaimana supaya Uni Soviet menjadi negara terbuka. Ada semboyan perestroika itu saat itu. Ya, berusaha membuka diri, membuka informasi. Ya, maka hasilnya kita rasakan. Sekarang kita melihat perkembangan Rusia setelah hancurnya Uni Soviet, negara komunis terbesar di dunia, bubar, lalu yang muncul pelanjutnya adalah Rusia yang ternyata kita bisa lihat ekonominya luar biasa, ya, perkembangan teknologinya luar biasa, dan kita uji ketika perang Ukraina ini, perang Ukraina antara Ukraina yang di backup sama American Gang dan Rusia yang berusaha menghentikan Ukraina menjadi anggota NATO karena akan membahayakan Rusia. Karena memang selama ini Blok Barat itu mempreteli kekuatan Blok Timur, dalam hal ini Uni Soviet yang sudah bubar satu demi satu negara komunis dan juga negara sosialis itu berubah menjadi negara liberal, menjadi negara demokrasi, tapi mereka seakan-akan mengancam Rusia sebagai pelanjut daripada Uni Soviet, karena mereka menjadi anggota NATO misalnya, macam Ceko itu menjadi anggota NATO, Polandia dan banyak lagi menjadi negara NATO. Maka Rusia merasa terancam karena dikepung oleh anggota-anggota NATO yang baru. Maka ketika Ukraina ini ingin menjadi anggota NATO, berarti di hidung Rusia langsung itu, di pintu gerbang Rusia langsung, maka Rusia menyerang Ukraina. Nah, karena memang di dalam negeri Ukraina sendiri ada yang ingin kembali bergabung kepada Rusia. Maka terjadilah peperangan yang sekarang sudah 2 tahun perang ini berlangsung, dan kelihatannya akan dimenangkan oleh Rusia. Karena Amerika, Eropa ini dananya sudah kewalahan membiayai perang ini. Begitu juga senjata, berbagai macam senjata dikirim tapi hancur, dilumat oleh Rusia. Sehingga Rusia dalam keadaan posisinya menang dalam peperangan kelihatannya. Kita membaca juga udah sekitar 90.000 tentara Ukraina yang tewas, dan ini terus belum ada gencatan senjata. Maka kita melihat Rusia tetap di atas angin, karena tidak ada perlawanan yang berarti dari Ukraina. Yang ada adalah makin tersudut, makin habis wilayah yang dikuasai oleh Rusia dari wilayah Ukraina. Nah, itu yang kita baca.
bahwa memang blok barat ini yang disebut American Gang sedang menurun, apalagi dengan adanya perang Israel Palestina. Berarti ada ya medan peperangan baru yang akan menguras ya kekuatan kekuatan blok barat American Gang ini. Ya, kita melihat nih Israel di hari keberapa nih sekarang nih ya. Ya, udah beberapa puluh hari ini. Ini kan dikepung nih oleh yang disebut negara mukawamah. Bukan cuma Hamas yang berperang sama Israel, tapi Lebanon pun udah menyerang, kemudian Yaman menyerang, Suriah menyerang, kemudian Irak sudah menyerang. Bahkan Irak bukan hanya menyerang Israel, tapi basis militer Amerika yang ada di Suriah pun dihantam dengan rudal-rudal dari Irak gitu. Nah, belum lagi Iran. Ya, memang Iran selama ini membiayai atau juga ya mengirim senjata-senjata kepada negara-negara mukawamah. Nah, memang Iran ya belum turun, tapi ya kita membaca bahwa banyak tentara-tentara Iran juga sudah ada di Suriah. Lama ini memang sebagai penasihat militer saja, tapi doktrin Iran yang akan membantu umat Islam yang tertindas dimanapun juga, doktrin tentaranya begitu. Jadi Republik Islam Iran itu doktrin tentaranya adalah ya dia akan membantu orang-orang yang tertindas dimanapun juga, apalagi yang tertindas itu umat Islam. Maka ketika Suriah ya ini dijahatin lah gitu ya, diinvasi oleh Israel. Nah, di situ Iran membantu. Begitu juga Lebanon ya pernah berhadapan dengan Israel di belakang Amerika, maka Lebanon pun dibantu. Begitu ya Yaman, ya, perang sampai 5 tahun dengan Saudi ini, banyak yang sebenarnya sudah tahu bahwa dibantu oleh Iran. Jadi ya Hamas Palestina, Lebanon, kemudian Yaman, kemudian Irak, ini ya dibantu oleh Iran. Nah, ini kita melihat di sini di Timur Tengah ternyata sudah muncul blok Islam lah. Ya, jadi bukan blok Barat ya yang kapitalis, yang ya kolonialis. Ada blok Timur yang berusaha yang melawan blok Barat. Tapi sekarang juga sudah muncul yang kelihatannya blok Islam, di mana blok Islam ini menjadi kekuatan yang tersendiri yang kita lihat di Timur Tengah. Eksistensinya sudah ada. Nah, kembali ke tentang keterbukaan. Di Uni Soviet yang terkenal tirai besi sudah terbuka. Kemudian Cina yang terkenal dengan tirai bambu sudah terbuka, dan kita membaca ratusan ribu itu orang-orang Cina belajar di kampus-kampus ternama di Eropa maupun di Amerika. Jadi jutaan itu orang-orang Cina belajar di luar negeri. Nah, tentunya dia akan kembali memajukan negerinya. Nah, kita pun alhamdulillah ratusan ribu ya anak-anak kita belajar di Eropa. Bahkan ya sekarang udah juga belajar, banyak yang belajar di Cina. Yang terakhir kita dengar itu ada santri kita namanya Novi itu. Dia belajar di Cina, mempelajari tentang kebudayaan Cina, dan sekarang jadi jubirnya itu pemenangan pemilu dari Bapak Ganjar, dan Bapak Ganjar itu yang menceritakan tentang Sinopi ini.
Ya, Bapak, berarti bahwa pentingnya keterbukaan. Salam.